Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan perlindungan, keamanan, dan diberikan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, di video kali ini saya akan mereview video seputar sapi, seputar ternak sapi. Nah, sebelum ini kami akan menjawab pertanyaan dari penonton di kolom komentar. Yang kolom komentarnya seperti ini. Dari Efraim Lapoliwa. Tipsnya untuk sukses jadi beternak. Sukses jadi beternak sapi itu bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan komentar ini kami coba mereview video sapi. Kita review video yang berjudul Cara Sukses Beternak Sapi Bagi Pemula. Bagi pemula ini supaya sukses. Dengarkan penjelasannya ide bisnis. Ini kami review dari channelnya Jelajah Tani. Sebagai tanda terima kasih kita ke channel Jelajah Tani, silakan sobat semuanya untuk mensupport, mensubscribe channel Jelajah Tani. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk mensubscribe channel SDA Sukses agar channel kita bisa tambah lama, tambah berkembang. Kami tambah semangat untuk memberikan, mudah-mudahan video-video yang kami berikan bisa memotivasi, menginspirasi untuk sobat semuanya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Baik, sobat semuanya, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Jelajah Tani. Jika kamu berminat untuk memulai usaha ternak sapi, tetapi tidak punya pengetahuan sama sekali tentang cara beternak sapi, maka kamu harus punya niat dan keseriusan untuk mempelajari berbagai tips dan tahapannya. Niat dalam hati dan keseriusan. Tentu saja modal yang besar dan segala kerumitan dalam memelihara sapi itu akan terbayarkan dengan keuntungan yang besar yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Asalkan proses beternaknya dijalankan dengan ketekunan dan kerja keras. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami seputar usaha ternak sapi, termasuk jenis-jenis sapi yang biasa diternak dalam usaha sapi potong serta tahapan dan tips memulainya. Jenis-jenis sapi potong. Sapi yang digunakan dalam usaha ternak biasa berasal dari jenis sapi lokal, sapi impor, dan sapi hasil persilangan. Berikut ini adalah jenis sapi yang sering digunakan untuk usaha ternak sapi potong di Indonesia, antara lain sapi onggol, sapi Bali, sapi Madura, dan sapi impor. Usaha ternak sapi bukan yang mudah untuk dijalankan. Buat kamu yang berminat dengan usaha ini, berikut beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan sebelum memulai usaha ini. Jika belum berpengalaman, hindari menambah modal pembelian sapi melalui pinjaman bank. Kalian akan pailit. Belilah bibit atau bakalan sapi dari peternak yang berpengalaman dan terpercaya. Pilih bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungan kandang. Memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan untuk penghematan biaya pakan. Mulailah dengan skala kecil sembari belajar dan menambah pengalaman 2 atau 4 ekor. Cari momen atau waktu yang tepat untuk membeli bibit seperti saatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada setidaknya 5 tahapan penting dalam menjalankan peternakan sapi. 5 tahapan, yaitu menetapkan modal awal. Usaha ternak sapi memang membutuhkan modal besar, maka jangan ragu-ragu jika kamu sudah membuat perencanaan yang matang. Keuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya pun bisa berkali-kali lipat dari modal tersebut. Modal awal setidaknya harus bisa mencukupi kebutuhan beberapa ternak sapi pertama. Selain mempersiapkan modal awal, saya tulis dulu ya, biar nanti bisa menambah pengetahuan dan membangun jaringan dengan usaha-usaha ternak sapi. Modal awal. Mempersiapkan kandang. Langkah awal yang penting adalah mempersiapkan kandang. Konstruksi kandang untuk sapi potong bergantung pada skala peternakan dan ketersediaan dana pelaku usaha. Namun secara umum, kandang setidaknya harus bisa melindungi sapi dari pengaruh perubahan cuaca.
Memilih Ya. bibit atau bakalan. Memilih bibit atau Pemilihan bakalan. bibit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sapi yang dikembangbiakan selanjutnya. Sehingga jika kamu memilih bibit sapi yang baik, pastinya kamu juga akan menghasilkan banyak sapi-sapi yang baik pula. Memberikan pakan. Pemberian Pemberian pakan. pakan juga memiliki peran yang sangat penting dalam usaha ternak sapi potong. Pakan merupakan sumber protein yang diubah menjadi energi yang menunjang pertumbuhan sang sapi. Kualitas dan jumlah pakan yang diberikan kepada setiap sapi haruslah diberikan secara cukup, sehingga energi tersebut dapat diubah ke dalam bentuk daging dan lemak. Oke, cukup Hijauan dulu. merupakan Wow, keren sekali sobat semuanya tips dari video ini. Yang pertama tadi, kalau mau beternak sapi, bisnis sapi, harus mempunyai modal awal. Modal, ya katanya jangan modal pinjaman ya, modal sendiri kalau bisa. Karena kalau modal pinjaman, minjam bank atau minjam koperasi, kita kan harus mengembalikan per bulan. Sedangkan sapinya kan belum menghasilkan. Nah itu gimana nanti? Bisa-bisa pilot katanya. Yang kedua, persiapan kandang. Kandang ini bisa juga kandang terbuka atau kandang tertutup. Silahkan sobat semuanya mau yang kandang seperti apa. Kandang tertutup ya bisa, kandang terbuka juga bisa. Yang ketiga tadi katanya pemilihan bibit sapi, apa sapi yang super nanti digemukkan cepat besar, atau bibit-bibit sapi yang kurus yang rusak, kan harganya murah, nanti diobati, digemukkan, jualnya lebih tinggi berkali-kali lipat kalau sapi kurus tadi menjadi gemuk. Silakan bibit yang seperti apa. Terus pakan yang sesuai, yang bisa untuk, jadi bagaimana meminimal biaya pakan tapi sapinya bisa makan dengan kenyang, terus nutrisi gizinya bisa tercukupi. Nah itu muter otak bagaimana caranya pakan murah tapi bagus untuk kondisi sapi. Oke, itu kita lanjut lagi, tonton videonya. Oke, kita nyalakan lagi. Makan makanan pokok bagi sapi yang biasanya terdiri dari dedaunan, rerumputan, dan kacang-kacangan. Harus diingat bahwa setiap hari sapi membutuhkan setidaknya 10% hingga 12% pakan hijauan 10%. dan 1% hingga 2% pakan tambahan dari bobotnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sapi dengan cepat, kombinasikan antara pakan hijauan dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti ampas tahu, kulit kacang kedelai, bekatul, dan kulit nanas. Makanan seperti jerami, daun, tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah. Untuk meningkatkan kualitas pakan sapi, berikan juga rumput gajah atau Staria colonjono. Jangan lupa juga untuk memberikan zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah dari berbagai penyakit. Melakukan perawatan atau penggemukan sapi. Perawatan yang kelima tadi ya, saya catat. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi cara penggemukan sapi, seperti mulai dari luas kandang, pemberian pakan, hingga usia. Di Indonesia, proses penggemukan sapi lebih efisien dengan menggunakan kandangan atau kereman, karena dinilai bisa meningkatkan nilai jual serta adanya nilai tambah terhadap kotoran ternak yang dihasilkan. Pada umumnya, proses penggemukan sapi dilakukan cukup lama dan memakan waktu serta biaya. Hanya saja, pemeliharaan yang baik dan tepat membuat proses penggemukan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dalam 100 hari saja. Perlu diketahui bahwa suplemen yang baik haruslah terbuat dari bahan-bahan organik. Kandang juga harus dibersihkan setiap hari supaya tetap kering dan bersih guna menghindari berbagai virus dan penyakit yang menyerang tubuh sapi. Jangan sampai kandang terkena cipratan air hujan, karena hal itu dapat membuat kandang jadi lembab dan bau dan mudah menjadi sarang bakteri, virus, dan kuman lainnya. Dalam melakukan penggemukan sapi dengan menggunakan kandangan atau kereman, maka caranya adalah sebagai berikut. Sapi dimasukkan ke kandang, pemberian pakan dan air minum tidak dibatasi, pakan hijauan dan konsentrat, sapi tidak dipekerjakan, pemberian obat cacing dan suplemen secara teratur untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh,
Jangka waktu penggemukan dilakukan selama 100 hari. Oke, cukup. Demikianlah beberapa tahapan dan tips. Wow, keren sekali sobat semuanya. Dari video ini bisa kita ambil kesimpulan, berarti untuk memulai usaha ternak sapi itu kita butuh belajar, tahu dulu ilmunya, tidak sembarangan ada modal besar langsung ditembak beli sapi yang besar-besar untuk penggemukan atau perawatan. Tapi kita belajar dulu. Nah, salah satu yang tadi yang sudah saya sampaikan di pertengahan video, dan juga video ini juga diterangkan. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.